Ini selamat pagi yang saya hormati dosen penguji Bapak Profesor Dr. Insinyur Budi Subakti Cipto Mulyono MNSC, kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Triwijaya MN, dan dosen pembimbing Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita MN, dan dosen kopembimbing Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU. Uh, Kali ini saya ingin memperkenalkan diri saya, Ave Krista Steve Pranata Utama, yang pada hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Continued Usage Behavior dan E-Service Quality Satisfaction Penggunaan Mobile Banking, sebuah implementasi model UTA-UT2. Nah, ini background saya. Pertama, saya sekarang berprofesi di Bank Mandiri sebagai branch manager. Dan latar belakang pendidikan S1 saya sarjana sosial di Universitas Indonesia di FISIP jurusan Departemen Kriminologi. Saya pengalaman industri saya di perbankan dan juga di finance company. Agenda presentasi pertama itu ada pendahuluan, kemudian nanti kajian pustaka dan dasar teori, metode penelitian, pembahasan dan penutupan. Pendahuluan pertama, saya sebagai peneliti melihat fenomena bahwa pada Januari 2018 sampai dengan Januari 2023 seperti yang digambarkan ini mencerminkan adopsi yang semakin luas dari layanan perbankan digital oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari internet banking, SMS atau mobile banking dan non banking. Di sini ada banyak peningkatan dari Januari 2018 sampai dengan Januari 2023 yang mana dalam peningkatannya ini adalah transaksi perbankan digital. Hal ini sesuai dengan mandat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi dengan mengelola dan mendistribusikan dana. Untuk mendukung fungsi ini diperlukan efisiensi operasional di tingkat makro maupun mikro. Lanjut di sini supporting data terkait dengan jumlah transaksi e-channel Bank Mandiri pada tahun 2019-2022 yang mana dalam periode tahun ini dari Q1 sampai dengan Q1 2019 sampai dengan Q2 2022 itu untuk transaksi mobile banking itu mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan dengan transaksi di ATM. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas konsumen bank dalam menggunakan mobile banking semakin bertambah banyak dan dibutuhkan untuk menopang kegiatan sehari-harinya untuk berkaitan transaksi perbankan. Dalam penelitian ini saya ingin mengangkat suatu gap fenomena yang terjadi di Kalimantan Barat bahwa menurut data BPS pada tahun 2022 pada tahun 2022 itu penggunaan secara statistiknya itu penilaiannya itu 5,62. Tapi keahliannya ini menurun di angka 5,51. Di sini adanya gap kompetensi yang mungkin mengaruhi kemampuan penduduk lokal untuk memanfaatkan sepenuhnya alat teknologi seperti mobile banking. Sehingga penelitian ini dilakukan di Pontianak untuk menganalisis penerimaan dan keberlanjutan penggunaan mobile banking oleh Angkatan Kerja dengan fokus pada aksesibilitas, literasi digital, dan kepercayaan terhadap teknologi melalui teori UT-UT2 mengingat adanya gap kompetensi yang menghambat pemanfaatan teknologi secara efektif. Lanjut, rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi continue usage behavior dan e-service quality satisfaction dalam penggunaan mobile banking. Yang kedua, adakah pengaruh antara continue usage behavior dan e-service quality satisfaction terhadap word of mouth untuk mengenalkan mobile banking antar individu. Yang ketiga, bagaimana konstruk UT2 dapat digunakan untuk merancang perbaikan dalam meningkatkan continue usage behavior dan e-service quality yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dalam penggunaan mobile banking. Tujuan penelitian pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat dan perilaku berkelanjutan penggunaan mobile banking. Yang kedua, mengevaluasi pengaruh kualitas layanan elektronik atau e-service quality satisfaction terhadap loyalitas pengguna. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi manajerial untuk meningkatkan continue usage behavior dan e-service quality satisfaction yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dalam penggunaan mobile banking. Lanjut kepada kajian pustaka dan dasar teori. Di sini definisi mobile banking kita lihat seperti apa yang dikatakan Sadiko et al. Tahun 2017 bahwa mobile banking pada dasarnya merupakan suatu cabang baru dalam bisnis perbankan yang mengandalkan sistem elektronik dan berbasis online. Seperti halnya dengan HI tahun 2019 menyatakan bahwa
layanan mobile banking menjadi suatu hal yang perlu dikembangkan untuk mencapai kematangan digital atau digital maturity dalam proses bisnis baru perbankan. Di sini landasan teorinya menggunakan UTA UT2, yang mana dalam teori ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi secara komprehensif dengan menggunakan 8 konstruk variabel seperti yang diteliti oleh Venkatesh, Tong, dan Sud pada tahun 2012. Yang mana dalam variabel ini yang pertama adalah performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, hedonic motivation, price value, habit, yang kemudian variabel dependennya itu behavioral intention dan use behavior. Dalam penelitian ini menggunakan selain teori UT2 itu uh, ditambah dengan e-service quality, yang variabel e-service quality ini ada reliability, security and privacy, website design, dan customer service and support. Yang mana dalam tanda yang warna krem ini menunjukkan faktor yang kepuasan pengguna dalam menggunakan m-banking. Begitu juga dengan yang warna biru ini yang menggunakan teori UT2, yang mana akan menjelaskan untuk faktor-faktor yang menunjukkan pengguna m-banking dalam menggunakan secara berkelanjutan. Di sini metode penelitiannya, desain penelitiannya ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya itu adalah data primer menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada 200 responden, terdiri dari 89 laki-laki dan 111 perempuan. Teknik analisis data itu analisis SEM dengan tools PLSM. Dan populasi dan sampel, sampel itu ada simple random sampling, populasi pekerja yang menggunakan mobile banking di Pontianak, dan jumlah minimal sampel yang ditentukan dari rasio variabel yaitu ada 10:1, seperti yang diutarakan oleh Hare et al. Pada tahun 2017. Untuk 15 variabel, jadi minimal harus ada 550 sampel. Kemudian untuk structural equation modeling, yang mana dalam hal ini adalah aplikasi PLSM, peneliti dapat melakukan uji analisis hubungan antar variabel, uji analisis multivariat, dan pengujian model penelitian yang kompleks serta variabelnya tidak dapat diukur secara langsung. SEM merupakan metode untuk memberikan uji analisis konfirmatori yang digunakan dalam melakukan prediksi terhadap variabel yang luas dan kompleks. Lanjut. Dan sini ada pengembangan hipotesis, yang mana di sini ada 15 hipotesis. Hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 7 ini berkaitan dengan variabel-variabel UT82 yang dikaitkan dengan niat perilaku dalam penggunaan mobile banking. Kemudian di hipotesis 8 ini, niat perilaku memiliki pengaruh positif terhadap word of mouth. Dan selanjutnya hipotesis 9 sampai dengan hipotesis 12 ini adalah variabel-variabel dari e-service quality yang dikaitkan dengan pengaruh positif dari e-service quality satisfaction atau kepuasan terhadap layanan penggunaan elektronik. Kemudian hipotesis 13 mencakup e-service quality satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap word of mouth. Hipotesis 14, e-service quality satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap continuous usage behavior. Dan hipotesis 15, word of mouth, memiliki pengaruh positif terhadap continuous usage behavior. Kemudian ini alur penelitian yang dijalankan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada, dan kemudian kaji studi literatur, pengumpulan data. Pengumpulan data ini dimulai pada bulan Januari sampai dengan Mei, yang mana dalam pengumpulan data itu didapatkan 200 responden secara online, penyebarannya secara kuesioner online. Kemudian data-data yang sudah didapat itu dianalisis SEM, kemudian uji author model, yang mana dalam pengujian author model ini apabila evaluasi berkaitan semua, dan kemudian masuk ke dalam pengujian inner model. Dan kemudian masuk ke dalam uji hipotesis dan pembahasan faktor-faktor continue usage, analisis modifikasi UT2, dan strategi meningkat grafisnya itu adalah pertama usia responden yang diterima itu adalah 17% diantaranya itu adalah 21 sampai dengan 30 tahun, kemudian 25%-nya itu 31 sampai dengan 40 tahun, dan 20%-nya 41 sampai dengan 50 tahun. Secara jenis pekerjaan, untuk demografi yang didapatnya itu adalah 21% itu pekerja swasta, 26,5% itu PNS atau TNI Polri, dan 17,5% ini itu adalah pengusaha swasta.
Kemudian lanjut hasil dan pembahasan di sini, yang mana dalam hal ini adalah pembahasan mengenai author model. Nah, evaluasi author model dalam SAM-PLS adalah proses analitis untuk mengukur kekuatan dan signifikansi hubungan antar indikator dan variabel laten yang diwakilinya untuk memastikan validitas dan reliabilitas konstruk. Indikator-indikator yang melebihi ambang batas 0,5 memiliki nilai loading yang kuat dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut tepat dalam mengukur konstruk yang ditentukan. Yang tiga, evaluasi author model menunjukkan bahwa semua indikator ini memiliki kontribusi yang konsisten dan signifikan terhadap konstruk masing-masing, yang memastikan bahwa model yang dibangun sesuai dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Lanjut kepada inner model. Inner model ini dalam structural equation modeling merepresentasikan hubungan antara variabel laten dan variabel terobservasi dalam sebuah penelitian. Evaluasi inner model ini untuk memahami kekuatan dan signifikansi hubungan kausal antara variabel laten. Analisis ini mengkaji PET coefficients untuk menentukan pengaruh langsung variabel laten dan terhadap variabel laten lainnya. Yang ketiga, konstruk behavioral intention memiliki R-square yang signifikan sebesar 0,671%, yang mana dalam hasilnya adalah bahwa 67,1% variance dalam behavioral intention dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang terkait dengannya dalam sebuah model. Dan yang keempat, behavioral intention juga memiliki pengaruh signifikan terhadap word of mouth sebesar 0,559 dan continue usage behavior sebesar 0,472, serta menunjukkan korelasi signifikan dengan e-service quality satisfaction sebesar 0,720. Hasil evaluasi F2 bahwa behavioral intention memiliki efek yang besar pada word of mouth dengan nilai F2 sebesar 0,598, menunjukkan bahwa BI adalah prediktor yang sangat kuat dari perilaku word of mouth atau WOM. Sebaliknya, customer service and support memiliki efek yang sangat kecil pada continue usage behavior. Lanjut, sini adalah bootstrapping. Bootstrapping ini sebagai bentuk korelasi dari hipotesis-hipotesis yang dibuat, yang mana dalam hal ini hipotesis-hipotesis itu dapat dinilai, ditolak ataupun diterima dari hasil bootstrapping ini. Nah, uji hipotesis yang diterima yang merupakan hasil dari bootstrapping ini, yang pertama itu adalah hipotesis 1 yang diterima bahwa ekspektasi kinerja diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap niat perilaku untuk penggunaan mobile banking. Hipotesis kedua juga diterima sebagai ekspektasi usaha memiliki pengaruh positif terhadap niat perilaku untuk menggunakan mobile banking. Dan hipotesis 3 sampai dengan hipotesis 7 itu ditolak. Hipotesis 8 diterima yang menyatakan bahwa niat perilaku memiliki pengaruh positif terhadap word of mouth dalam menggunakan mobile banking. Hipotesis 9, reliability diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap e-service quality, itu diterima. H10, security dan privasi diharapkan memiliki pengaruh positif. Dan H11, website design diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap e-service quality satisfaction. Customer service and support diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap e-service satisfaction, itu ditolak. Kemudian untuk H13, e-service quality diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap word of mouth. Dan H14 dan juga H15 diterima sebagai hipotesis yang dapat dilanjutkan penjelasan. Nah, untuk pembahasannya terkait dari hipotesis yang diterima tadi, faktor yang mempengaruhi continuous behavior dan e-service quality satisfaction dalam penggunaan mobile banking. Yang pertama itu adalah pengguna mobile banking akan lebih mungkin diterima dan dilakukan secara berkelanjutan oleh pengguna yang mengakui peningkatan kinerja atau efisiensi yang diperoleh melalui penggunaannya. Di sini dapat dilihat bahwa ekspektasi kinerja bisa diterima dan memiliki pengaruh positif terhadap niat perilaku untuk menggunakan mobile banking. Semakin tinggi persepsi kemudahan penggunaan suatu sistem, semakin tinggi pula niat seseorang untuk menggunakannya. Kemudian faktor yang mempengaruhi continuous usage behavior dan e-service quality satisfaction dalam penggunaan mobile banking. Yang pertama itu adalah keandalan terhadap konsistensi performa aplikasi mobile banking dapat dan kemampuannya untuk beroperasi tanpa masalah ketika digunakan. Kemudian faktor keamanan dan privasi yang dirasakan oleh pengguna memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan e-service. Desain website yang efektif memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan penggunaan dalam layanan mobile banking. Selanjutnya, pengaruh antara continuous behavior dan e-service quality satisfaction terhadap word of mouth. Pertama itu adalah adanya hubungan positif dan signifikan antara kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan e-banking. Yang selanjutnya, word of mouth
memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap continue usage behavior atau perilaku pengguna berkelanjutan dalam penggunaan mobile banking. Pembahasan selanjutnya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan pada continue usage behavior dan e-service quality satisfaction. Yang pertama itu mendorong loyalitas pelanggan, penyediaan layanan perlu fokus dengan memastikan kepuasan pengguna telah terpenuhi dari segala kebutuhan spesifik layanan mobile banking. Dan kemudian untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, salah satunya meningkatkan word of mouth positif mengenai aplikasi Livin by Mandiri dengan memenuhi dan melampaui ekspektasi pengguna dalam hal kegunaan, keamanan, dan kepuasan layanan. Dan ini implikasi manajerial. Implikasi manajerial pertemuan pertama itu adalah terkait dengan ekspektasi kinerja dan ekspektasi usaha. Jadi respon yang perlukan manajemen itu adalah meningkatkan kinerja aplikasi dengan memastikan kecepatan transaksi dan kemudahan akses fitur, menyediakan program pelatihan dan panduan penggunaan untuk membantu pengguna memahami fitur aplikasi, mengurangi error service terutama yang berkaitan dengan kestabilan transaksi pembayaran pada mobile banking. Improvement yang perlu dilakukan adalah menyediakan sarana transaksi tanpa PIN. Cukup menggunakan deteksi wajah untuk transaksi di bawah 1 juta rupiah. Fungsinya untuk mempercepat transaksi dan mengurangi terjadinya lupa PIN pengguna yang bisa menghambat transaksi. Kemudian keandalan dan keamanan dan privasi. Meningkatkan keandalan sistem dengan memastikan uptime yang tinggi dan mengurangi downtime aplikasi. Implementasi protokol keamanan yang kuat serta autentikasi dua faktor dan enkripsi data untuk melindungi informasi pengguna. Improvement yang diperlukan adalah mencegah terjadinya kebocoran data dengan memperketat pengamanan pada pusat server data dan menjalankan secara konsisten backup data. Lanjut ada temuan desain situs web dan layanan pelanggan. Respon yang diperlukan adalah memastikan antarmuka pengguna yang intuitif. Dan improvement yang diperlukan adalah menggunakan tema tampilan antarmuka yang dapat disesuaikan keinginan pengguna serta mudah diakses. Selanjutnya pada poin 4 ada word of mouth dan continuous search behavior. Fokus pada peningkatan keseluruhan pengalaman pengguna untuk mendorong rekomendasi positif dari mulut ke mulut. Mengembangkan program loyalitas dan insentif bagi pengguna yang merekomendasikan layanan mobile banking kepada orang lain. Improvement yang diperlukan adalah konsisten menjalankan reward yang besar untuk menarik perhatian pengguna agar bertransaksi secara terus-menerus. Menerapkan strategi pasar dan memaksimalkan KOL, Key Opinion Leader, serta bekerjasama dengan KOL untuk menarik perhatian bagi non-pengguna agar tertarik menggunakannya. Selanjutnya, masuk pada kesimpulan. Ekspektasi kinerja dan ekspektasi usaha ditemukan sebagai faktor utama yang mempengaruhi niat perilaku pengguna untuk menggunakan mobile banking. Dengan ekspektasi kinerja T 4,981 dan P 0,0 dan ekspektasi usaha T 3,552, P sama dengan 0,0 menunjukkan pengaruh yang signifikan. Yang kedua adalah kualitas layanan elektronik mencakup keandalan keamanan dan privasi serta desain situs web memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan hasil keandalan T sama dengan 2,403, P sama dengan 0,017. Keamanan dan privasi dan desain situs web yang menunjukkan pengaruh signifikan. Selanjutnya, rekomendasi manajerial mencakup optimisasi aplikasi, menjaga keandalan dan keamanan sistem, mengembangkan sistem antarmuka yang mudah digunakan, memberikan layanan pelanggan yang konsisten, mengembangkan fitur baru dan program loyalitas, serta menggunakan pendekatan berbasis data untuk meningkatkan kepuasan dan mendorong penggunaan berkelanjutan, serta meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap Livin by Mandiri. Saran dari penelitian adalah dapat diperluas dengan melibatkan sampel yang lebih beragam dan mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin mengaruhi niat perilaku dan kepuasan layanan, serta mempertimbangkan penggunaan metodologi kualitatif dan teknologi terbaru. Sekian dari presentasi tesis saya. Terima kasih.